Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 28 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki Yesus Kristus Putramu tinggal di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami untuk menerima kehadirannya, agar hidup kami senantiasa terberkati. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus mengajarkan suatu kebenaran tentang kerajaan Allah. Ia mengajar tentang realitas kekerabatan spiritual yang lebih tinggi, yaitu keluarga Allah. Kita belajar dari perikop Injil ini tentang Yesus dan keluarganya. Yang pertama, kita menjadi bagian dari keluarga Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Yesus berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Melalui kata-kata ini, relasi biologis dengan Kristus tidak masuk hitungan. Kekeluargaan sejati bukan hanya soal darah dan daging. Di sini Yesus benar-benar menekankan bahwa hubungan rohani itu lebih unggul daripada ikatan keluarga. Apalagi kadang-kadang keluarga kita ini tidak memahami kita ketika kita melayani Tuhan. Lalu yang kedua, Bunda Maria adalah teladan bagi kita dalam melakukan kehendak Allah. Bunda Maria tidak membanggakan tempat istimewanya dalam sejarah keselamatan. Namun sebaliknya, ia adalah hamba Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang terpenting di dalam hidupnya. Bunda Maria mencari kesempurnaan dan kebahagiaannya dari sumber segala kekudusan dan kesempurnaan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan kata lain, Bunda Maria mengajar kita bagaimana menjadi anggota keluarga Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari
Kita semua melalui sabda Tuhan hari ini diajak untuk mewujudkan bahwa kita ini adalah keluarga Allah, anak-anak Allah. Lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan kesaksian-kesaksian hidup kita itu. Karena barang siapa melaksanakan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Mari kita mewujudkan dalam hidup kita. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.